Kredibilitas. Yang pertama ada otoritas, merupakan kepemilikan atas suatu keahlian yang diakui oleh orang banyak. Dan yang kedua ada berbicara objektif, rasional, argumentatif, dan lain-lain. Berikutnya ada akhlak yang baik, good karakter, sopan santun dalam berperilaku dan berbicara. Dan berikutnya ada mencari permasalahan, sikap, nilai, dan perbuatan dengan khalayak, pembicara bagian dari khalayak. Dan yang terakhir ada dinamis sampai ekspresi fisik dan komitmen psikologis berbicara terhadap topik pembicaraan atau serius dan semangat. Dimensi etos ada beberapa, yaitu keotoritasan pembicara di persepsi berkenaan dengan objek yang disajikan sampai bagaimana pendapat mengenai kecerdasan pembicaraan, informasi yang dimilikinya, kompetensi yang dimilikinya, dan kewibawaannya. Dan yang kedua ada karakter atau watak pembicara dipersepsikan sehubungan dengan maksud dan tujuannya sampai apakah pembicara terlihat objektif, informasi yang disampaikannya dapat diandalkan, bermotivasi baik, dan disukai. Berikutnya ada kedinamisan kemampuan yang tampak dari seseorang operator dalam membujuk keaktifannya dan semangatnya sebagai pembicara. Dan selanjutnya ini ada macam kredibilitas. Yang pertama yaitu ada kredibilitas ekstensif, yaitu kredibilitas yang dianggap memiliki sumber sebelum ia menyampaikan pesannya. Dan yang kedua ada kredibilitas intrinsik, yaitu citra yang diciptakan oleh pembicara sebagai hasil langsung pidatonya. Atau kredibilitas intrinsik juga dapat dikatakan dengan menetapnya suatu landasan kebersamaan antar pembicara dan pendengar. Nah, yang berikut ini ada keberhasilan seseorang atau teratur. Keberhasilan seseorang ini dipengaruhi oleh yang pertama ada kebersihan hati dan ketokohan sang komunikator. Dan yang kedua ada sikap komunikator yang ikhlas, tegas, memberi contoh, membawa kebenaran, sabar, lemah lembut, dan mengetahui karakteristik komunikasinya. Berikut ini ada kredibilitas utusan Allah. Persepsi umat dan penguasa terhadap figur komunikator dakwah melahirkan kredibilitas kepercayaan dari khalayak komunikasi. Dan yang pertama ada kredibilitas dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam. Figur komunikator dakwah yang dipersepsikan oleh jamaah bercipta rendah maka akan melahirkan sikap dan perilaku negatif terhadap sosok komunikator dakwah. Dan yang kedua ada kredibilitas dakwah Nabi Hud. Penolakan ajaran wahyu yang dibawa Hud kepada kaum-kaum ada dapat menjadi penghalang dakwah. Dan selanjutnya ada kredibilitas dakwah Nabi Ibrahim. Contohnya kemampuan berargumen dan mencari jalan lain untuk melaksanakan dakwah Islam. Dan yang terakhir ada kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Cermin keteladanan seseorang komunikator dakwah sampai sifat seseorang rasul, amanah, sidik, fatana, dan tabligh. Oke teman-teman, itulah tadi paparan kelanjutan materi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.